Kali ini kita akan mendengarkan khotbah yang sangat memberkati sekali dari Pak Bambang Nursena dengan topik Melkisedek dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, selamat mendengarkan. Amin. Shalom, Shalom Alaikum Beshem Hamasya, salam sejahtera di dalam Kristus. Kita akan membaca surat Ibrani pasal 7, surat Ibrani pasal 7, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Sebagaimana biasa kita akan membaca secara berbalasan. Saya membaca ayat 1, saudara 2, dan seterusnya sampai ayat yang ke-10. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong dan memberkati Abraham ketika Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Menurut hukum Taurat, keturunan Lewi yang menerima jabatan imamlah yang mendapat tugas untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga keturunan Abraham. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Malah dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham telah dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi pagi saya membahas tentang berita kitab Taurat mengenai Melkisedek. Melkisedek yang memberkati Abraham dan menyongsong Abraham tatkala Abraham baru memenangkan peperangan melawan Raja Kedorlaomer, dan dia membela posisi Raja Sodom. Dan waktu itu Lot, kemenakan Abraham, berada di negeri Sodom, sehingga ia ikut tertawan karena Raja Sodom kalah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, surat Ibrani dilatar belakangi oleh pandangan-pandangan dan ditulis kepada orang-orang yang berpandangan Yahudi. Oleh karena itu, mungkin menurut konteks modern ini, kita akan mendapati cara berpikir yang mungkin asing bagi kita. Cara berpikir termasuk penafsiran kitab suci, yaitu sebuah penafsiran yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Kita hanya mengenal tafsiran itu tafsiran historis, tafsiran alegoris,
tetapi orang Yahudi sendiri mengenal 4 macam penafsiran. Dan sebagai seorang yang menulis untuk kalangan orang Yahudi, penulis surat Ibrani memperkenalkan tafsiran Yahudi itu untuk memahami sosok historis Abraham dalam pertemuannya dengan Melkisedek, Raja Salem. Melkisedek adalah Raja Salem dan imam dari Allah yang Maha Tinggi. Tadi pagi saya sudah menyatakan imam, Kohen Le El Elyon, imam dari Allah yang Maha Tinggi, yang menyongsong dan memberkati Abraham tatkala Abraham memenangkan peperangan dengan raja-raja. Lalu ayat 2 di sini diberikan suatu deskripsi atau penjelasan di mana Abraham menyambut Melkisedek. Melkisedek memberkati Abraham, dan sebaliknya Abraham memberikan 1/10 yang terbaik dari kemenangan peperangan itu menurut hukum pada zaman itu. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Lalu mengapa Melkisedek memberkati Abraham? Menurut kitab Kejadian, Melkisedek menyambut Abraham dengan membawa persembahan, yaitu roti dan anggur. Sehingga nantinya penulis surat Ibrani menafsirkan itu Melkisedek sebagai simbol dari Kristus sendiri. Lalu pada ayat yang kedua selanjutnya, nama Melkisedek pertama-tama, jadi pertama kali yang ditekankan, stresingnya berarti Raja Kebenaran. Melkisedek, bahasa Ibrani Melek artinya raja, Sedek itu artinya kebenaran, keadilan. Bahasa Arabnya Siddiq. Jadi Melkisedek itu adalah raja kebenaran, bahasa Arabnya Malkisadik, bahasa Ibraninya Melkisedek, raja kebenaran. Istilah yang ditekankan pertama adalah raja kebenaran. Lalu yang kedua, dan juga Raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Dalam ayat-ayat kitab suci, kedua aspek ini sering dimunculkan bersama-sama, yaitu kebenaran, keadilan, dan kemudian kesejahteraan atau perdamaian atau keselamatan. Sehingga teks-teks kitab suci selalu menempatkan keadilan, kebenaran, setelah itu baru kedamaian, keselamatan, shalom. Orang bertanya, kenapa kebenaran mendahului shalom? Kenapa Sedek mendahului Salem? Kenapa kebenaran mendahului kesejahteraan, perdamaian? Orang sering mencari perdamaian. Bagaimana cara mencari perdamaian? Setiap orang, agama apapun juga, ungkapan damai itu sangat penting. Kalau saudara melihat saudara kita umat Islam mengucapkan syalamnya Assalamualaikum. Syalam artinya damai, shalom sama saja. Shalom bahasa Ibrani, salam bahasa Arab. Assalamualaikum. Salam ala ataskum engkau sekalian. Waalaikumsalam jawabannya. Bahasa Ibraninya mirip. Shalom alaikum. Shalom artinya keselamatan, kesejahteraan, ala atas, kem engkau sekalian. Bahasa Arabnya kum, bahasa Ibraninya kem. Bahasa Arabnya salam, bahasa Ibraninya shalom. Ya kan? Makanya kita menyanyi Hevelu Shalom Alaikum, bukan alaihim. Kadang-kadang banyak song leader salah itu. Bukan alaikum, bukan alaihim, tapi alaihem. Ada lagi mengatakan Shalom Elohim. Ya benar itu, tapi konteksnya di sini alaikum, atas kem engkau sekalian. Bahasa Arabnya Assalamualaikum. Kalau Anda mengenal Hindu, Salamnya juga Santi. Santi itu artinya damai. Om Santi, 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 damai.
Kalau kita mengenal agama Konghucu juga sancai, artinya damai, ya kan? Kalau Anda mengenal agama Jawa, spiritualitas Jawa, rahayu. Jadi bukan rahayu Effendi saja, rahayu. Maknanya semuanya adalah merindukan perdamaian, merindukan keselamatan, menginginkan shalom, menginginkan salam. Tetapi bagaimana cara memperoleh salam, perdamaian itu? Seorang memperoleh sesuatu yang dianggap damai, yang dianggap salam, keselamatan, kebaikan. Orang bergumul mencari itu. Ada orang yang diterpa oleh masalah dalam hidupnya. Pertama-tama bagaimana dia mendamaikan dirinya, mencari perdamaian. Orang ada lagi yang mencari perdamaian dengan keluar dari masalah yang dihadapi, mencari solusi yang semu yang seolah-olah membebaskan manusia dari pergumulannya. Orang sampai kemudian mengkonsumsi narkoba, ya, mengkonsumsi narkoba. Karena seolah-olah dia mau lari dari masalah, sementara dia menghirup kokain atau apa, saya tidak tahu itu jenisnya, makanya saya nggak bisa cerita. Kalau Franky bisa cerita karena dia pernah seperti itu. Kalau saya tidak pernah sama sekali. Karena apa? Bagi saya logika saya lebih sehat. Orang sakit yang perlu obat. Kalau saya sehat tidak perlu tergantung obat. Berarti orang yang mengkonsumsi narkoba itu wedan. Karena mau tidak sakit kalau minum obat. Ini kan aneh. Tetapi itu sementara, dia mencari sementara. Beberapa menit malah dia akan tewas. Jadi dia lari dari masalah, menghindari masalah, ke tempat dunia gelap, dugem, dunia gelap, gemerlap atau gemelap, saya lupa itu. Kemudian yang kedua, orang menghindari masalah, lalu orang tidak menyelesaikan masalah, lari dari masalah. Selama masalah itu tidak diselesaikan, tidak ada kedamaian, tidak ada shalom, di situ sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Dia menghindari masalah. Masalah itu akan kembali mengejar dia. Yang ketiga, ini yang lebih dewasa, itu kompromi. Banyak orang yang menyelesaikan masalah dengan kompromi. Produk perundang-undangan, produk banyak sekali keputusan negara itu kompromi. Kompromi salah satu cara menyelesaikan masalah untuk mencari damai. Ketika orang kompromi, damai. Tapi kompromi juga ternyata tidak sepenuhnya bisa diterima. Zaman Pak Harto orang kompromi. Semua yang tidak bisa diselesaikan dengan pura-pura. Pokoknya kompromi. Itu salah satu mekanisme mencari perdamaian, mencari penyelesaian. Tetapi yang paling akhir adalah di mana seorang mencapai perdamaian, mencapai shalom, mencapai salam, mencapai sancai dengan cara apa? Dengan cara benar-benar mencari keadilan dan perdamaian. Tetapi itu tidak gampang dan resikonya paling berat. Itulah yang dialami oleh Yesus. Menghadapi masalah yang menimpa, menghadapi problem yang menimpa, untuk mencari shalom yang sesungguhnya, Yesus masuk ke taman Getsemani. Di situ dia bergumul sampai berkeringat darah. Dia berkata, pergumulan itu bukan sesuatu yang mekanistis, tidak seperti yang digambarkan Injil Yudas, tetapi pergumulan yang benar-benar secara manusiawi. Di dalam diri Yesus itu ada dua aspek, sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Sepenuhnya manusia sebagai anak manusia yang terbatas, sepenuhnya Allah sebagai firman Allah yang adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ini harus diulang-ulang supaya orang Kristen paham misteri imannya. Yesus sebagai manusia, dia bergumul seperti kita, semuanya sama dengan kita, hanya satu, dia tidak berbuat dosa, kata surat Ibrani. Dia bergumul, Bapa,
kalau boleh cawan ini, kalau bisa cawan sengsara ini berlalu daripadaku. Artinya Yesus seolah-olah melakukan proses di mana dia mencari kehendak Tuhan dan mempertaruhkan dirinya. Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu. Dan itu berat sekali mengatakan itu sampai bersimpuh dengan darah. Yang terakhir, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi jadilah kehendakmu. Inilah jalan sedek, kebenaran, mempertanyakan yang benar, yang adil, yang dikehendaki Allah atas dirinya. Dan Allah ternyata menghendaki Yesus harus lewat jalan salib itu. Jalan salib itu ditempuh Yesus, biji harus hancur dulu agar bertumbuh. Kira-kira seperti itu jalan Allah. Dan ketika Yesus mencapai jalan ini dan dia lolos dari ujian itu, Kalvari itu, menghadapi Yesus, maka disitulah salum terjadi. Maka bukan secara kebetulan kalau kata sedek ditempatkan sebelum salem. Kalau keadilan, kebenaran yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan ditempatkan mendahului salem atau mendahului kesejahteraan, keselamatan, perdamaian. Ia tidak berbapak dan tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Orang sering tidak paham. Kalau orang membaca teks ini harafiah, maka orang akan salah memahami kitab suci. Supaya kita tidak salah, kita harus tahu bagaimana menafsir Alkitab pada zaman Yesus. Nah, kalau ditafsirkan harafiah apa bunyinya? Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Lalu seorang kiai namanya Bahauddin Mudari menulis buku yang mengisahkan perdebatannya dengan Antonius Widuri. Itu kira-kira tahun 70-an. Tidak tahu Antonius Widuri itu ada beneran atau tidak. Tapi dalam perdebatan itu dikatakan bahwa Antonius ditanya oleh Pak Kiai, kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Iya Pak, percaya. Dasarnya apa? Seluruh nabi dilahirkan punya bapak, punya ibu. Hanya Yesus tidak punya bapak. Bukalah Ibrani 7 pasal 3, ayat 3. Nah, iya tak? Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilah. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Yesus hanya lantaran tidak punya bapak. Melkisedek tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya silsilah. Hidupnya tidak jelas, awalnya, akhirnya. Itu saja tidak pernah disebut Tuhan. Kenapa Yesus kamu sebut Tuhan? Hanya karena dia tidak berbapak. Adam dan Hawa tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak pernah disebut Tuhan. Kenapa Yesus hanya karena tidak berbapak disebut Tuhan? Antonius Widuri KU tidak bisa menjawab. Akhirnya lahirlah lagu Widuri, ku akan menyayangkan si Widuri ini. Tidak tahu ada hubungannya dengan Widuri itu atau tidak. Bob Topoli menulis lagu itu. Tapi ini saudara-saudara memprihatinkan. Banyak orang Kristen ini sekarang tidak mampu untuk berapologi imannya. Ini sering terjadi. Kemarin saya ke Manado, baca koran Manado Post. 1 halaman full memuat hadirilah kebaktian distrik saksi-saksi Yehuwa. Wah, ini Betani hanya bikin 1/4 halaman. GBI Betani, bukan gereja Betani atau GBI, saya tidak jelas itu. Gereja-gereja lain, Jambore Nasional GBDI, Pemuda GBDI, hanya 1/8 halaman. Saksi Yehova 1 halaman full, berapa puluh juta itu dibeli. Dan di situ isinya apa? Dengan wewenang siapakah kita akan tunduk. Lalu ada nomor HP 1111 semuanya.
Wah, saya sebagai orang yang hidup di lingkungan Pulau Jawa, panas juga saya. Saksi Yehova ini kurang ajar sekali, beraninya di Manado, tidak di Jawa Timur. Kenapa tidak di Jawa Timur? Kok beraninya di Manado? Takut dengan pemuda Ansor kalau di Jawa Timur barangkali. Di Manado semua orang lahir sudah Kristen, mayoritas Kristen. Kalau Anda naik pesawat, ada satu bukit, salibnya besar, warnanya putih. Di daerah bersalib itu Saksi Yehova beroperasi. Lalu iseng-iseng saya tanya, saya diundang oleh Uskup Manado. Saya tanya sama salah seorang rohaniwan Katolik. Wah, luar biasa Saksi Yehova di sini. Iya Pak, udah lama itu. Sejak mereka diizinkan oleh Yusril Mahendra, mereka wah luar biasa gencarnya. Dan orang-orang yang ada SMS-nya di situ yang menerima tamu undangan itu semua orang Manado. Saya yakin itu kalau tidak dari Gemim, dari GBI atau dari Gereja Katolik, pasti tidak mungkin itu kalau dari orang Manado namanya Muhammad. Pasti itu dari Gemim atau dari GBI atau dari pokoknya yang Kristen-Kristen itu. Lalu iseng-iseng saya SMS. Nah, saya tulis ini. Hadirilah ceramah dan seminar sehari Bambang Nursena yang diadakan di Seminari Katolik, Seminari Filsafat dan Teologi Katolik di Pineleng. Judul ceramahnya, Keesaan Allah dan Keilahian Yesus menjawab kesesatan Saksi Yehova. Langsung saya SMS ke nomor-nomornya para penatua Saksi Yehova itu. Kok gak dijawab? Teman saya Pak Sony, wah sampean ini bisa aja ndak, ini hanya sok terapi aja. Supaya apa jawabannya? Dijawab juga, lemah lembut jawabannya. Terima kasih atas undangannya. Orang teko tapi. Nah kemudian di tengah-tengah saya acara masih saya lihat-lihat ini ada nggak yang hadir dari Saksi Yehova? Tidak ada yang hadir. Waktu break ada pertanyaan, lagi minum kopi, saya SMS lagi. Seandainya ada yang memfasilitasi, bisakah pengurus nasional Saksi Yehova menghadiri debat terbuka bersama Bambang Nursena? Silahkan di Manado atau di Jakarta, kami siap. Terima kasih atas undangannya. Hanya itu saja. Waduh, ini gimana ini? Sementara tulisan-tulisan dari orang Kristen di mimbar agama Kristen, di koran itu tidak menyinggung masalah teologis, tidak menyinggung masalah akidah. Yang disinggung bagaimana diberkati. Hanya itu saja. Berkat ya berkat, tapi jangan lupa kebenaran. Kebenaran itu diterima dulu. Ketika dia ngomong tentang persepuluhan di sini, diawali dari penegasan tentang bagaimana menghadirkan kebenaran, kedamaian, baru setelah itu ada konsekuensi etisnya. Umat Islam ada zakat, ya kan? Umat Kristen ada perpuluhan, orang Yahudi juga ada perpuluhan, cuman lain. Orang Islam persenannya kecil sekali. Orang Kristen per 10, lalu orang Yahudi semuanya katanya lain. Kalau kamu hanya ber-10, saya semuanya saya kasih Tuhan, kata Yahudi. Caranya gimana? Itu semua duit saya lempar ke atas, sisanya untuk saya. Ini baru konsekuensi etis dari setelah kita mendapatkan kebenaran, keselamatan. Jadi jangan kemudian dibalik urutannya, kita cari kebenaran dulu. Karena itu ada bagaimana dialog teologis menjawab tantangan iman. Saya tanya sama Uskup Manado, saya tanya sama Romo Mangki, saya tanya kepada pendeta di sana, jarang sekali Pak. Di sini kalau namanya Gemim itu adalah pemerintahan gereja. Gimana menyukseskan pilkada? Bagaimana kalau apa ini sudah persaingan jadi kepala daerahnya Gemim, apa yang bisa diperbuat Pak Wali untuk gereja saya itu? Hanya itu yang terjadi. Lalu bagaimana the future of Manado ke depannya? Kalau seperti ini, saya memutar otak, gimana caranya? Lalu saya ngomong sama Romo di sana. Romo, Manado Pos itu siapa yang punya? Orang Katolik Pak katanya. Orang Katolik iya.
segitu besar itu apa ini iklannya. Ya itu kan soal iklan Pak, iklan ya iklan. Saksi Yehova itu duit katanya. Itu operasional koran. Boleh nggak saya nulis artikel tentang saksi Yehova, dimuat di Manado Post? Wah, dengan senang hati. Tapi jangannya satu Pak, bersambung kalau perlu 4 kali. Habis dari kebaktian saya tulis itu untuk Manado Post. Ini penting saudara-saudara. Karena apa? Karena ajaran-ajaran yang macam-macam itu sekarang dibuka bebas. Saya masih waktu dialog di Manado, dialog antaragama, pembicara dari pihak Islam adalah Al-Ustadz Arifin Asgaf, keturunan Arab. Waktu masuk saya bawa buku ini, The Gospel of Judas. Saya masuk, wah selamat datang Pak Bambang. Gimana? Menurut Pak Bambang Judas Iskariot bukan? Saya diam saja. Teman saya yang jawab, ya Judas Pak Kiai. Ya artinya pahlawan apa pengkhianat? Ya jawabannya nanti. Orang seringkali membolak-balikkan fakta. Judas itu pengkhianat. Ini enggak, dia pahlawan. Kenapa pahlawan? Dia yang menyerahkan Yesus. Dengan diserahkan oleh Judas, Yesus disalib. Dengan disalib, Yesus menebus dosa. Kalau enggak ada Judas, kan Yesus tidak disalib. Siapa bilang? Judas itu hanya alatnya Tuhan saja. Tapi ketika Judas mengkhianati Yesus itu tidak pernah dia punya pikiran, Yesus saya khianati supaya orang kerja ditebus. Tidak. Kalau misalnya itu mungkin dia masuk surga. Tapi Judas mengkhianati Yesus itu karena motornya hijau. Oleh duit itu. Jadi dia berkhianat karena uang itu tadi. Bukan karena dia punya motivasi baik. Ini yang terjadi. Lalu saya katakan logikanya seperti itu, baliknya gampang. Dalam kisah kaum Sufi itu kaum kebatinan Islam, ada tulisan yang mengatakan, jangankan kok Judas, iblis itu loh positif. Ini orang Islam. Karena apa? Orang Islam tasawuf ini. Iblis itu seorang monoteis sejati, kata kaum Sufi. Monoteis itu penyembah Allah yang esa. Tidak ada ilah selain dia, tidak mensekutukan Allah dengan yang lain. Itu katanya. Dasarnya apa? Dalam kitab suci Quran dikatakan begini, iblis, kamu sujud pada Adam, ciptaanku, kata Tuhan. Iblis mengatakan, tidak Tuhan, saya menolak sujud pada Adam, karena Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Lalu padahal muatan dari kisah ini sebetulnya iblis sombong. Ini di kisah ini tidak ada di Alkitab. Kisah ini ada di Quran, dan di Quran itu sumbernya dari kitab Talmud. Kitab Talmud itu fikihnya orang Yahudi, ceritanya orang Yahudi sebelum zaman Kristen. Di Talmud ada Adam tidak mau, iblis tidak mau sujud pada Adam karena iblis merasa saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Ini kesombongan. Kalau menurut kitab Talmud dan Quran, iblis dibuang karena kesombongannya. Tapi oleh kaum Sufi dibalik, dikatakan iblis menolak bersujud pada sesama manusia. Artinya dia tauhidnya lebih bersih, lebih murni karena tidak mau sujud pada sesamanya. Berarti iblis adalah pahlawan. Ini kaum Sufi. Terus saya ngomong gitu Pak, ustadznya langsung diam. Jangankan kok Judas, iblis saja bisa jadi pahlawan. Itu kalau kita banyak membaca, gampang sekali, nyekaknya gampang sekali. Di buku apa itu? Itu di bukunya Ibnu Arabi itu ada ya. Sudah tidak tanya lagi, terima kasih tidak tanya lagi. Kemudian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang disebut salah satu dari penafsiran Yahudi. Apa penafsirannya itu? Ini, orang Yahudi itu punya tradisi. Saya kira penulis surat Ibrani hidup di tengah-tengah tradisi ini. Yang pertama, kalau kamu ingin masuk surga, surga itu bahasa Ibraninya Pardes. Pardes itu diarabkan jadi Firdaus. Nah, Pardes itu terdiri dari 4 huruf, kata orang Yahudi.
Pertama huruf P. P itu artinya pesak. Pesak itu penafsiran harafiah. Nah ini. Jadi kalau nafsir kitab suci, pertama pesak, penafsiran harafiah. Yang kedua D, R, remas. Remas itu artinya istilah-istilah yang didalami dan disamarkan. Apa yang disarankan di situ? Remas. Lebih mendalam lagi namanya dirus. Dirus itu bahasa Arabnya dirasa. Dirasa itu studi. Terus diselidiki apa maknanya. Terus diselidiki makna yang implisit dibalik yang eksplisit. Makna dibalik makna yang sebenarnya. Jadi ada langit di atas langit misalnya. Jadi ada sesuatu kenyataan yang melebihi dari kenyataan yang kelihatan. Kemudian yang terakhir kalau sudah rahasia namanya soft. Jadi soft itu artinya misteri. Itu artinya ini penafsiran secara gaib. Ini orang Yahudi. Jadi P R D S, Pardes. Penafsiran ini dari mana kira-kira? Golongan apa? Inilah yang namanya penafsiran dari 4 tafsir tadi, di mana dalam Alkitab, kalau saya katakan Injil Matius diawali dari apa? Dari silsilah. Kitab Miladi Yesus Al-Masih ibnu Dawud ibnu Ibrahim. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Silsilah itu bahasa Ibraninya adalah teledot. Itu seluruh kitab Kejadian, seluruh kitab-kitab Taurat atau Perjanjian Lama. Ini bin ini selalu gitu. Ini anaknya ini Yosua, anaknya Nun, ini anaknya siapa. Selalu ada silsilah. Sementara ini kalau Anda membaca kitab Kejadian pasal 14 tadi pagi saya khotbahkan, nama-nama raja yang mendukung Kedalomer itu siapa, yang mendukung Raja Sodom siapa, semua jelas. Ketika Abraham memenangkan pertarungan, selain Raja Sodom, di situ tiba-tiba muncul Melkisedek. Tidak diterangkan anak Esopo, bapak Esopo, ibu Esopo, umain, tidak diterangkan. Tiba-tiba muncul. Lah kalau secara harafiah penafsiran yang pertama pesak, ya sudah. Karena nggak diterangkan kitab suci ya sudah, nggak usah dicari-cari. Itu penafsiran historical interpretation. Ini yang pertama, pesak. Tapi surat Ibrani melebihi daripada itu. Dia tidak hanya pesak, tapi kemudian remas. Apa yang perlu disarankan dari penafsiran ini? Tapi juga dirus, mempelajari lebih dalam lagi, lalu menantang pembaca. Dia mengatakan Melkisedek itu siapa? Dia katakan tidak berbapa apator, tidak beribu amitor, tidak bersilsilah, tidak bergenerasi agenealogetes, genealogetes tidak genealogetes, tidak bersilsilah. Menurut ahli penafsiran kitab suci, istilah agenealogetes ini tidak pernah dipakai oleh penulis-penulis yang berbahasa Yunani dimanapun juga, kecuali oleh kitab suci ini pertama kali yang memakainya. Artinya penulis kitab suci akan memberikan makna yang lebih dalam daripada sekedar makna historis. Yesus berbicara sehari-hari bahasanya apa? Aram. Maranatha itu bahasa Aram. Efata, bukalah. Efata, bukalah. Bahasa Arabnya iftah. Itu bahasa Aram. Hakaldama, bahasa Aram. Tatkala Yesus masuk sinagog, masuk rumah ibadat di Kapernaum, rumah ibadat di Nazaret, bait Allah di Yerusalem, bahasanya Ibrani. Haleluya. Inilah bedanya kekristenan, karena memang multi bahasa. Tapi ketika hakim memutuskan keputusan, bahasanya apa? Bahasanya Yunani.
karena bahasa Yunani adalah bahasa lingua franca, bahasa umum yang dipakai masyarakat Palestina, masyarakat Yahudi dan Israel pada saat itu. Makanya di atas kayu salib ditulis inskripsi salib, inilah Yesus Nazaret Raja Israel, itu dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, Latin. Sebetulnya lebih tepat 3 bahasa 4 dialek yang disebut Ibrani, Ibrani klasik dan Ibrani tutur yaitu Aram, dan kemudian Yunani, dan kemudian Latin. Makanya kalau di Indonesia ini salibnya dari salib Katolik, Katolik bahasanya Latin, ditulis INRI Yesus Nazaret Rex Judaeorum, karena Protestan itu anaknya Katolik, Karismatik Pentakosta cucunya Katolik, makanya bahasanya Latin. Salib kita tulisannya INRI, bener nggak? Tapi kalau Anda pergi ke Yerusalem, ada Jerusalem Cross, tulisannya ada yang INBI. Saya ditanya, loh Pak, ini salibnya Antikris, ini tulisannya INBI. Ngawur aja. INBI itu Yesus Nazaret Basileos Israel, artinya sama. Loh, salib yang bener yang mana? INRI apa INBI? Kabeh bener, karena Injil Yohanes pasal 19 mengatakan di atas kayu salib ditulis inskripsi dalam bahasa Ibrani, Latin dan Yunani. Ini Yunani dan Latinnya INRI dan INBI, belum lagi Ibraninya. Jadi memang multi bahasa, multi budaya. Itulah kelihatan pada kitab suci ini. Lalu apa maknanya amator tidak berbapak? Apakah benar Melkisedek itu lahir dari batu atau turun dari langit, ceblok ke langit? Enggak. Kalau waktu itu ada sidang pengadilan, bahasanya adalah bahasa Yunani. Dalam sidang pengadilan itu misalnya sebuah inskripsi yang ditulis di atas papirus, tulisan yang ditulis di atas papirus yang ditemukan pada abad pertama, tertulis Kairemon Apator, ibunya namanya Trasis. Kairemon nama orang, Kairemon Apator, bapaknya tidak diketahui, tapi ibunya namanya Trasis. Itu di sidang pengadilan. Sekarang hari ini kita akan menyidangkan kasus pelecehan seksual. Siapa terdakwanya? Kairemon. Bapaknya tidak diketahui Pak, tidak ada data. Oh ya, Apator. Tidak berbapak, bukan berarti tidak punya bapak, tapi di silsilah tidak ada, di tulisan datanya pengadilan tidak ada. Begitulah Melkisedek. Coba cari di perjanjian lama, bapaknya namanya siapa, tidak ada, ibunya nama siapa, tidak diterangkan, silsilahnya dari mana, tidak diterangkan. Ya sudah, tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Jadi Pak Kiai ini tidak tahu sejarah, makanya ngawur. Lah Antianus Widuri lebih ngawur lagi, alias jahil murakab, bodoh kuadrat. Akibatnya terjadi apa? Salah paham melahirkan salah paham, melahirkan salah paham, terus kemudian pertikaian. Orang yang biasa bertikai podo gobloke. Lah ini masalahnya dunia ya hanya itu saja, saudara-saudara. Kita akan melihat tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, mete arke emeron, harinya tidak berawal, mete arke itu berawal, permulaan, en arke pada mulanya, in the beginning, Yohanes 1 ayat 1, mete arke emeron, artinya harinya tidak diketahui awalnya. Dia muncul dari mana? Kita Kejadian. Tiba-tiba pasal 14 dia muncul, Melkisedek Raja Salum, Raja Salem menyambut Abraham. Tidak diterangkan sebelumnya, tiba-tiba muncul. Inilah penafsiran Pardes dan Sof dalam kitab suci orang Yahudi. Kemudian juga di mana asalnya nggak diterangkan, bapaknya nggak diterangkan, ibunya tidak diterangkan. Mete Zoes Telus Ex Son, juga harinya tidak jelas, akhirnya di mana mati, di mana dikubur, di mana tidak jelas.
tidak diterangkan. Ini artinya kitab suci menekankan dengan menafsirkan secara penafsiran derus dan soft, penafsiran yang rahasia, bahwa Melkisedek ini dengan kemisteriusannya, dengan misteri yang menyelibungi dia, dengan kegaiban yang ada karena tidak diterangkan asal usulnya, menjadi gambaran anak Allah. Itu loh tafsirannya seperti itu. Jadi jangan langsung tidak berbapa tidak beribu, siapa dia berarti kok tidak pernah disebut Tuhan, ngawur itu. Inilah pola-pola penafsiran dari 4 jenis yang dikatakan itu. Karena itu ia dijadikan sama dengan Allah, dibuat simbol anak Allah, dibuat paralel, dibuat simbol, dibuat pralambang dari anak Allah, dan ia menjadi imam sampai selama-lamanya, imam yang kekal, seperti Yesus adalah imam besar yang kekal. Lalu ayat 4, perhatikanlah betapa agungnya orang ini. Memberi stressing, perhatikanlah betapa agungnya Melkisedek ini, yang kepadanya, yaitu Abraham bapak leluhur kita, memberkati, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Melkisedek memberkati Abraham. Betapa agungnya Melkisedek, sampai-sampai orang asing yang identitasnya tidak diketahui ini, sampai-sampai imam yang imam bukan Yahudi tapi orang Kanaan ini, orang Palestina ini, Melkisedek ini diberikan 1/10 dari rampasan yang paling baik. Artinya Melkisedek itu melambangkan misteri tentang anak Allah sendiri. Karena ia mempersembahkan roti dan anggur dalam kitab Kejadian, tidak lain dia memperlambangkan Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya untuk umat manusia. Inilah makna dari penafsiran alegoris ini. Lalu saudara-saudara, tentang persepuluhan yang diberikan Abraham ini dirinci lebih lanjut. Betapa agungnya. Ayat 9, menurut hukum Taurat, menurut kitab Taurat Perjanjian Lama, keturunan Lewi yang menerima jabatan imamlah yang mendapat tugas untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu saudara-saudara mereka, sekalipun mereka juga keturunan Abraham. Bayangkan, Lewi itu kan keturunan Abraham. Lewi itu kan punya 12 saudara, ada Yehuda, Naftali, dan Isakar. Itu saudara-saudaranya kaum Lewi. Di antara saudara-saudara kaum Lewi ini ada suku yang khusus memelihara, menjalankan mekanisme korban di bait Allah, yaitu di kemah suci. Inilah kaum Lewi, kaumnya Harun. Padahal Harun itu keturunan Abraham. Loh, kok bapaknya Harun sendiri, leluhurnya Israel sendiri, malah memberi persepuluhan kepada Melkisedek? Maka betapa mulianya Melkisedek katanya. Padahal mereka ini juga keturunan Harun, yaitu orang Lewi. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia yang justru memiliki janji itu. Jadi Melkisedek pertama orang asing, yaitu orang Palestina, bukan orang Israel. Menyebut Tuhan bukan El Shaddai seperti yang disebut Abraham, atau Yahweh seperti yang disebut Musa, pemberi hukum Taurat dan penulis kitab Taurat itu tadi, tetapi dengan El Elyon, sebutan khas orang Palestina. Abraham tidak menolak berkatnya Melkisedek yang di atas namakan El Elyon. Kalau misalnya Anda orang Jawa nyebut Gusti Allah, atau Anda orang Madura nyebut Gusti Allah, gitu? Anda menyebut orang Jawa menyebut Cempenipun Gusti Allah, anak domba Allah. Orang Madura menyebut Embikna Gusti Allah. Embik itu artinya domba.
Tapi tatkala orang Latin menyebut Agnus Dei, tiba-tiba misalnya Anda orang Jawa diberkati oleh orang Batak menyebut Tuhan dengan Dibata mulai jadi Nabolon. Anda tidak tanya dulu siapa Dibata mulai jadi Nabolon. Anda diberkati orang Romawi, Latin. Anda tidak tanya dulu siapa Dominus Deus. Tidak. Tapi karena prinsip yang ditekankan bahwa El Elyon itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, maka Tuhan yang sama yang disembah oleh Abraham. Ini misteri yang luar biasa, karena Alkitab berbicara dari umat perjanjian, yaitu umat Israel, keturunan Abraham. Tetapi ini jauh sebelum Abraham. Makanya kalau imam-imam itu semua kalau dicari orang Lewi itu, ini anaknya siapa, ini anaknya siapa, ini keturunan Harun yang kesekian, lulus. Karena apa? Dihitung berdasarkan hukum, silsilah syariah. Tapi Melkisedek dicari tidak ada. Wong dia jauh sebelum Lewi, dia jauh sebelum Harun, dicari di buku Harun. Melkisedek siapa? Tidak ada. Berarti apa? Dia melebihi itu. Karena apa? Dia ini kalau orang Jawa menyebutnya Raden Ngabei. Raden Ngabei itu apa? Semua Raden itu kan pengaruh karena apa? Keturunan Raja Jawa. Tapi ini tidak ada ini. Raden dari mana, keturunan siapa? Oh, Ngabei. Ngabei itu artinya honoris causa. Jadi diberi gelar doktor bukan karena sekolah, tapi karena jasa-jasanya secara istimewa, secara khusus, secara spesial. Itulah Melkisedek. Tapi artinya dia adalah imam yang secara istimewa terpilih oleh Allah. Dan itu nanti arahnya jelas pada ayat selanjutnya. Kemudian saudara-saudara, di satu pihak katanya, manusia-manusia fanalah yang menerima persepuluhan. Lewi, manusia fana yang bisa mati. Keturunan Harun bisa mati. Imam-imam Yahudi bisa mati. Persepuluhan itu ditujukan untuk apa? Untuk kelangsungan bait Allah, kelangsungan pelayanan, kelangsungan dari Bait Hamikdas, kelangsungan dari bait suci, kelangsungan dari korban-korban, kelangsungan dari ibadah-ibadah di bait Allah yang sekarang diwakili oleh gereja, dulu bait Allah. Manusia-manusia fana yang bisa mati itulah yang menerima perpuluhan. Sedangkan di pihak lain, yang menerima perpuluhan adalah dia yang tentang dirinya diberi kesaksian bahwa dia hidup. Yang di perpuluhan adalah dia yang adalah lambang Kristus, yang harinya tidak berawal, hidup akhirnya tidak berkesudahan, yang menjadi lambang Kristus. Maka mekanisme persembahan tidak lagi untuk bait Allah yang fana, tetapi untuk tubuh Kristus yang baka, yang tidak bisa mati, yang dilambangkan oleh Melkisedek. Itu mengarah kepada gereja ke depan. Ini mengarah nubuatan kepada gereja yang akan datang. Malah dapatlah dikatakan, bahkan ditekankan oleh surat Ibrani, bahwa dengan perantaraan Abraham telah dipungut juga persembahan dari Lewi yang berhak menerima perpuluhan. Lewi, imam-imam Lewi yang mestinya menerima perpuluhan, justru membayar perpuluhan kepada siapa? Melkisedek. Caranya gimana? Wong Lewi belum lahir. Nah ini, tafsiran ini memang khas Yahudi. Lewi belum lahir. Caranya gimana? Sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya. Lewi belum dilahirkan, masih satu tubuh dengan Abraham gitu loh. Karena Abraham yang membayar, keturunannya Abraham semuanya membayar. Karena Abraham loyal kepada Melkisedek, seluruh keturunan Abraham loyal pada Melkisedek. Karena Abraham menghormati Melkisedek, maka seluruh keturunan Abraham menghormati Melkisedek, meskipun saat itu keturunannya belum lahir. Ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Jadi ini mekanisme yang luar biasa yang digambarkan menurut tafsiran Yahudi. Jurusannya sebetulnya kemana semuanya ini?
Pertanyaan, kenapa ditekankan Yesus itu adalah imam menurut Melkisedek? Anda bisa membaca pada ayat ke-14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan apapun tentang imam-imam. Hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain seperti Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusiawi, tetapi berdasarkan kuasa hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Inilah kunci yang mau diarahkan oleh seluruh renungan dalam ayat 1 sampai ayat 10 tadi. Mengapa? Yesus itu lahir dari suku Yehuda, Musa lahir dari suku Lewi yang berhak menerima perpuluhan, yang berhak menerima jabatan keimamatan. Yesus tidak. Padahal jabatan imam itu terkait dengan 3 jabatan Mesias. Mesias bahasa Ibrani Hamasyah yang diurapi itu memiliki trimatra, 3 dimensi. Yang pertama, Mesias adalah raja. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh hukum Taurat, para nabi. Benarkah dia raja? Sah, karena dia keturunan Yehuda, singa Yehuda. Daud, Salomo lahir dari suku Yehuda yang melahirkan raja-raja Israel. Jadi jabatan Mesias yang pertama raja, untuk Yesus sah. Untuk yang kedua, raja, nabi. Daud adalah seorang raja, tetapi ia juga nabi. Yesus keturunan Daud, sah. Makanya kalau pembacaan Mazmur di gereja timur, gereja-gereja Arab, Daud disebut raja kami dan nabi kami. Suku Yehuda melahirkan nabi dan melahirkan raja. Min masamir liyabina Daud dan nabi wa malikut tahir, barakatullah alaina amin. Haleluya. Ini kalau gereja Arab membaca begitu. Min masamir, dari Mazmur. Li abina, dari bapak kita, dan nabi kita Daud. Jadi Daud bukan hanya bapak leluhur yang adalah raja Israel, tetapi dia juga nabi. Yesus sah karena keturunan Daud. Tapi yang terakhir, raja, nabi, imam. Yesus bukan keturunan Lewi, makanya tidak sah. Kalau menurut imamat Harun, dia harus keturunan Lewi karena dia imam. Daud sudah menubuatkan lama sekali tatkala menulis, engkau imam untuk selama-lamanya, untuk Mesias ini, dalam kitab Mazmur. Menurut aturan Melkisedek, bukan menurut aturan Harun. Kalau Harun imamatnya didasari atas silsilah, atas hukum, atas aturan-aturan manusiawi. Tetapi oleh karena Melkisedek yang melebihi Harun, yang silsilahnya tidak ada di stambuknya kaum Lewi, yang silsilahnya tidak ada di silsilah Harun, tetapi ditentukan berdasarkan pilihan Allah yang kekal. Itulah model keimamatan Yesus sebagai imam besar yang ditunggu-tunggu, yang tidak mengorbankan kambing setiap tahun, bahkan setiap hari korban bakaran, tetapi mempersembahkan tubuh sendiri untuk penebusan bagi sesamanya. Yang dilambangkan Melkisedek membawa roti dan anggur telah digenapi dengan hadirnya Yesus yang mempersembahkan tubuh dan darahnya, yang setiap minggu kita nikmati dengan perjamuan kudus atau Ekaristi. Firman Tuhan ini, saudara-saudara, mungkin dengan penafsiran-penafsiran ini cukup rumit, tetapi Anda tidak salah memahami. Kalau Anda lebih dalam lagi, tentu khotbah ini tidak bisa
mengeksegese kitab suci ayat per ayat secara detail, Anda bisa membaca buku saya ini di depan, The History of Allah. Buku ini mengisahkan tentang penafsiran-penafsiran model seperti ini. Siapa Kedolaumer, ini ada juga tentang bagaimana Abraham keturunannya siapa, kemudian menjawab saksi Yehova, kemudian menjawab kelompok-kelompok baru yang sekarang muncul di tengah-tengah kita. Dan ini baru saja diterbitkan di Yogyakarta dengan agenda khusus untuk memberikan pencerahan kepada umat Allah, untuk memberikan pemahaman yang lebih memadai tentang kitab suci. Di sini ada banyak prasasti-prasasti Arab sebelum Kristen, prasasti-prasasti Arab sebelum Kristen yang isinya Kristus, ya. Di sini ada semua. Bahkan ini salah satu hasil dari penelitian saya ketika saya studi mengambil kajian Islam dan interreligious dialog di Kairo, dan beberapa data yang termuat di sini dari perpustakaan Dominikan Abbasiyah Kairo. Itu saya kemarin ketemu dengan pastor dari Manado, dia bilang, saya pernah di Kairo setahun tapi saya tidak bisa mengakses Dominikan, saya cuma dapat satu buku. Saya bilang saya dapat satu tas buku. Karena apa? Wah, Romo ini bilang, wah kamu lebih lincah dari saya. Setiap hari saya datang pulang kuliah ke Dominikan, bawa ini makanan sendiri. Makannya tidak seperti di sini, enak makan nasi. Di sana makan itu yang namanya roti, ya, roti itu pakai ragi. Makanya orang Mesir perutnya besar-besar semua karena terlalu banyak karbohidrat, dikasih ragi lagi. Makan segini sudah kenyang, saudara-saudara. Biasanya saya makan itu waktu di Mesir karena praktis. Pulang kuliah saya ngambil itu, waktunya makan ya makan sambil baca buku, pulang sore ketika perpustakaan ditutup. Itu kira-kira hampir 2 tahun. Seminggu bisa 2 kali, 3 kali, hampir 2 tahun. Itulah hasilnya yang saya eksplorasikan untuk konteks Indonesia. Memang banyak yang kaget. Ini diberi kata pengantar oleh Dr. Kausar Asari Nur, orang Muslim, buku Kristen, ya, yang memberi kata pengantar orang Islam. Seluruh buku saya kan gitu, masa lupa? Religi dan Religitas Bung Karno yang memberi kata pengantar Gus Dur, gitu. Menuju dialog teologis Kristen Islam yang memberi pengantar Kiai Abdil Sirat. Sekarang The History of Allah yang memberi kata pengantar Kausar Asari Nur. Ini salah satu bagian membeli keamanan. Amin. Lah kasih kata pengantar Kiai masa mau dibredel? Tidak mungkin. Ini beredar di toko buku, di Gramedia, di mana ada. Saudara-saudara, sekarang adalah waktunya ketika zamannya saksi Yehova 1 lembar bisa membeli koran iklannya itu. Waktunya kita untuk mempertahankan iman secara terbuka, untuk mempertahankan kebenaran dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Hendaklah kamu siap sedia, kata Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 15-16, siap sedia memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, sehingga setiap orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Kiranya Tuhan memberkati kita, semakin memahami firman Allah, semakin ditambah-tambah hikmat-hikmatnya kepada kita, pewahyuan-pewahyuan dan rahasia ilahi kepada kita, sehingga kita semakin mantap dalam beriman dan mengiring Yesus untuk selama-lamanya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dan kita menyanyikan Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, Dia
yang mengerti bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Dia selalu menghiburku, yang mengerti bahasa, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Abbana ladzi fis samawat liyataqaddas yasmuk liyati malakutuk litakun masyiatuka ma fis samai kadzalika al-ard kubsana kaffafana atina al-yawm waghfir lana dhunubana kama naghfiru nahnu aidan lil mudnibina ilaina wa la tudkhilna fit tajribah lakin najina minasy syirir lianna lakal mulka wal quwata wa mastayuhab wal ibni wa rahil kudus al-ana wa kulahaini wa ila abadil abadin. Amin.